Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Hari ini kita kembali dengan penuh sukacita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam renungan 79 sampai bacaan kita pada kitab 2 Raja-Raja pasal 21, saya akan membacakan ayat 16 sampai 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya di Taman Usa. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Haleluya. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan kali ini yaitu meninggalkan jejak. Observasinya, tokoh yang ada di dalamnya adalah Manasye dan Amon ya, sebagai ayah dan juga anaknya ya. Dan tempat kejadian atau peristiwa ini adalah di dalam kerajaan di Yehuda. Manasye, kalau kita sama-sama belajar, Manasye ini dituliskan di dalam Alkitab berumur 12 tahun pada waktu diangkat menjadi raja. Dan lamanya memerintah ketika dia menjadi raja kurang lebih ada 55 tahun. Dan apa yang terjadi dalam kerajaan di pemerintahan Manasye ini? Alkitab mencatat selama 55 tahun itu dia memerintah kerajaan Yehuda dengan melakukan kejahatan di mata Tuhan ya. Sehingga kejahatan yang dilakukan oleh Raja Manasye ini menyakiti hatinya Tuhan. Di dalam pembacaan kita, kejahatan Manasye ini ada banyak sekali ya. Di ayat yang ketiga, ya, kejahatan dari Raja Manasye, dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Dia membangun mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera. Dia menyembah dan beribadah kepada tentara langit. Itu di ayat yang ketiga. Kemudian dia bahkan demi pemujaannya kepada Baal atau kepada tentara langit, dia rela mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban. Itu di ayat yang ke-6. Melakukan ramal dan telatah, tentu ini sangat dibenci oleh Tuhan. Kemudian dia juga menghubungi para pemanggil roh peramal, ayat 6. Juga di ayat 16 membunuh orang yang tak bersalah. Kalau kita melihat perilaku perbuatan dari Raja Manasye ini tentu saja sangat mengerikan ya. Bukan hanya sesuatu hal yang mencelakakan manusia, tetapi benar-benar perbuatannya ini menyakiti hatinya Tuhan. Karena dia membuat berhala, menyembah berhala, bahkan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh firman Tuhan. Yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan, dia justru melakukan semuanya itu. Manasye berbuat banyak sekali dosa dan juga kejahatan. Dari apa yang dilakukan oleh Raja Manasye ini, Bapak Ibu, tentu dia seolah-olah bahwa kehidupannya itu adalah miliknya sendiri. Dia hidup dengan dunianya sendiri, dengan gaya hidupnya sendiri, dengan cara pemikirannya sendiri. Dia
sewenang-wenang ya, mempergunakan kekuasaan itu untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh hatinya. Dia lupa bahwa sekalipun dia punya jabatan tertinggi sebagai seorang raja, dia bisa melakukan apa saja, tetapi Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan selalu memperhatikan dia, Tuhan selalu melihat setiap perbuatan dari Raja Manasye ini. Kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, itu sebabnya Tuhan menghukum dia dengan diperhadapkan kepada bangsa-bangsa lain, ya. Nah, kita lihat di sini perbuatan daripada Manasye ini menyakiti hati Tuhan. Dia melakukan kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan, ya. Dia bermain-main dengan Tuhan. Tetapi selain daripada itu, dia juga bermain-main dengan hidupnya sendiri. Dia tidak menghargai hidupnya sendiri. Apa yang ia lakukan, dia tanpa dia memperhitungkan kira-kira bahwa orang itu juga bisa melakukan seperti yang dilakukannya. Orang itu bisa memperhatikannya, kemudian juga bisa meniru perbuatan-perbuatannya. Dan kalau kita belajar dari kisah Raja Manasye ini, Bapak Ibu, yaitu perbuatan jahat maupun perbuatan baik itu pasti akan meninggalkan jejak, dilihat, diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Manasye, dia selain sebagai seorang raja, dia juga seorang ayah. Sebagai orang tua, dia punya anak. Apa yang dilakukannya? Dia mengabaikan bahwa anaknya tentu atau sudah pasti memperhatikan perbuatan atau kelakuan-kelakuan ayahnya ini. Raja Manasye, dia tidak memperhitungkan bahwa apa yang diperbuatnya itu akan bisa ditiru oleh anaknya, meninggalkan jejak yang tidak baik sehingga anaknya melihat dan kemungkinan besar pasti akan meniru. Karena kalau dia melihat setiap hari, melihat kejahatan ayahnya, melihat kekerasan ayahnya, penyembahan berhala, itu mungkin hari-hari yang dia lihat seperti itu, bisa kemungkinan besar anaknya pun akan berlaku seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Dan kita lihat di sini, setelah dia mungkin puas melakukan kejahatan, Manasye ini akhirnya mendapatkan perhentian atau meninggal, ya. Dan anaknya Amon menggantikan dia menjadi raja. Kita lihat siapakah Amon sebagai seorang anak raja. Seperti apakah hidup Amon? Kita baca di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-20. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Jadi yang dilakukan oleh Amon, hidup Amon, dia mengikuti jejak ayahnya untuk meneruskan memimpin kerajaan Yehuda. Itu bagus karena meneruskan kepemimpinannya, tanggung jawabnya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ternyata jejak yang ditinggalkan oleh Manasye ayahnya itu ditiru, itu diikuti oleh anaknya. Dia mengikuti jejak ayahnya, yaitu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Betapa ini mengerikan Bapak Ibu, ya. Orang tua, orang yang mungkin sebagai seorang pemimpin yang juga menjadi sebuah sorotan, ya. Itu pasti akan diperhatikan banyak orang. Anak seperti ini Amon melihat, ya, apa yang dilakukan orang tuanya. Anak akan melihat, memperhatikan, meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun Bapak Ibu, peristiwa ini bisa juga terjadi bukan hanya orang tua kepada anak, ya, tetapi juga bisa terjadi antara guru dengan murid, kakak dengan adik, atau kita melakukannya dan kemudian berpengaruh dilihat oleh orang-orang di sekitar kita dan mereka bisa meniru kita. Oh, itu orang itu biasa ke gereja, tapi perbuatannya seperti itu, berarti kalau saya yang tidak pernah ke gereja wajar saya melakukan ini. Kemudian mereka meniru, mereka mengikuti jejak yang tidak baik itu. Pelajaran yang sangat penting bagi kita adalah
jangan meninggalkan jejak yang buruk. Lakukanlah yang baik supaya jejakmu yang baik itu akan diingat dan diikuti semua orang. Tentu bagaimana kita, seperti kata Yesus bahwa kalau kita mau menjadi terang dunia, kita dipercaya oleh Tuhan untuk memperlihatkan kebaikan Bapa kita melalui kebaikan-kebaikan kita, melalui kasih kita. Melihat kebaikan Yesus dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Sehingga setiap langkah hidup kita meninggalkan jejak hidup yang baik. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Betapa luar biasanya ayat ini Bapak Ibu pembahasan kita. Jejak seseorang itu ketika mereka sudah melihat kita, apa yang kita tinggalkan dapat diterima oleh mereka. Entah itu baik, entah itu jahat. Itu sebabnya pesan firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah tinggalkanlah jejak yang baik supaya apa yang kita lakukan itu ditiru oleh banyak orang dan mereka memuliakan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dan mari kita senantiasa mengikuti jejak Yesus. Ketika kita mengikuti jejak Yesus, pasti kita juga akan meninggalkan jejak-jejak yang baik sesuai dengan ajaran Yesus bagi kita yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendukung, saling mendoakan supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang selalu mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam kekuatan firman Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku yang menyukakan hatinya Tuhan. Tolong agar jejak-jejak langkah kami adalah langkah-langkah yang menjadi berkat, meninggalkan jejak-jejak yang baik yang patut diikuti oleh banyak orang, membawa mereka yang belum percaya kepada Tuhan, mereka menjadi mengenal Tuhan karena melihat jejak kami seperti jejaknya Kristus. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang untuk semakin cinta akan firman Tuhan sehingga hidup kami diberikan kekuatan dan kemenangan dari hari ke sehari. Terima kasih. Berbahagialah kami yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Kami hidup dalam cahaya wajah-Mu karena nama-Mu. Kami bersorak-sorak sepanjang hari dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.